missing someone. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Divisi Penulisan LPKH Trisakti. Di sini dengan aku Cynthia Dewi Rahmawati dan rekan aku Aryoze Arya Putra Budi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai program kekhususan atau yang biasa disebut dengan PK yang ada di dalam Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Khususnya untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai PK 1 atau PK Hukum Bisnis. Nah teman-teman, di tengah-tengah kita juga udah hadir nih salah satu kakak senior kita yang mengambil program kekhususan hukum bisnis pada waktu kuliahnya dulu, yang juga merupakan Ketua Umum LPKH Trisakti pada periode sebelumnya. Nah, bisa langsung kita sapa aja nih teman-teman, pembicara kita pada kesempatan hari ini, yaitu Bang Pasha Arifin. Halo Bang Pasha, apa kabar Bang? Halo Cynthia, halo Aryoza, halo teman-teman LPKH. Alhamdulillah kabar baik ya, sehat selalu. Iya, Alhamdulillah Bang. Bang, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing bersama kita di sini tentang pengalaman Abang waktu mengambil PK 1 atau hukum bisnis selama kuliah. Nah, Bang mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bang kepada teman-teman kita pada hari ini. Oke, sebelumnya saya di sini mau ngucapin makasih ya buat teman-teman LPKH khususnya dari Divisi Penulisan dan Literasi yang udah mengadakan sesi interview ini, mungkin interview santai ini ya, yang bahas tentang program kekhususan di FH Trisakti. Tapi di sini juga saya mau disclaimer bahwa yang saya nanti bicarakan adalah sudut pandang saya sebagai lulusan PK 1 yang mungkin baru fresh graduation ya, baru fresh graduate, jadi nanti dijelasin nggak bisa jauh, nggak bisa komprehensif yang mungkin nanti bakal ada dijelasin sama alumni-alumni atau senior-senior yang lebih capable untuk bahas PK 1 ini. Jadi kenalin, saya Pasha Arifin, sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum LPKH dan selama kuliah di FH Trisakti memilih program kekhususan hukum bisnis atau bisa kita kenal PK 1. Mungkin itu kenalan singkatnya. Terima kasih Bang untuk perkenalannya. Nah teman-teman, untuk informasi aja nih, Bang Pasha sering mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya sering mengikuti lomba-lomba yang terkait hukum bisnis. Nah Bang Pasha, mungkin bisa Abang ceritain Bang secara singkat pengalaman Abang di bidang hukum bisnis seperti apa? Oke, kalau ditanya pengalaman gitu ya soal hukum bisnis, mungkin pengalaman selama mahasiswa itu ya cukup dinamis ya, karena kita tahu bahwasannya hukum bisnis ini tidak terlepas dari transaksi-transaksi komersil, yang mana kita juga bisa membayangkan bahwasanya setiap transaksi komersil itu sifatnya dinamis dan kita tidak bisa menebak bagaimana transaksi itu bisa berjalan, sehingga kalau kita memang sudah diniatkan untuk memilih PK 1, ya kita juga harus siap bahwasanya apa yang kita pelajari nantinya itu akan sangat variatif dan akan sangat dinamis, sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk hal tersebut gitu ya. Dan tadi memang selama di PK 1 saya juga pernah beberapa kali mengikuti lomba ya, diantaranya mungkin itu lomba terkait legal opinion atau membuat pendapat hukum, yang mana kita di situ di sana itu kita diupayakan untuk mencari permasalahan, untuk membuka atau memecahkan permasalahan pada kasus posisi, dan yang saya ikuti pada saat itu adalah berkaitan dengan transaksi di pasar modal, terutama di transaksi pembelian reksadana. Nah, jadi karena kasusnya variatif ya di hukum bisnis itu, jadi kita harus siap dan kita harus mau untuk mempelajari hal-hal yang baru, karena tadi sifatnya bisnis itu sangat dinamis gitu. Seperti itu, Cynthia. Ya, jadi intinya kita harus siap mempersiapkan diri dan belajar ya, Bang. Betul, ya. Karena itu tadi
persiapan diri, dan kita mau nggak mau pasti nanti kedepannya bakal mempelajari hal-hal yang baru, baik itu aspek hukum maupun aspek non hukumnya, karena hukum bisnis kan itu tidak terlepas dari aspek ekonomi, aspek bisnis, yang mana itu ada keterkaitan antara hukum dan aspek non hukum gitu. Jadi kedua aspek tersebut memang harus kita kuasai. Iya, benar banget Bang tentang penjelasannya. Mm-mm. Nih Bang, mungkin bisa langsung kita mulai aja nih Bang sesi sharing kita pada kesempatan hari ini, yaitu membahas seputar peminatan PK1 atau hukum bisnis. Nah Bang, sebelum kita mulai, mungkin Abang bisa menjelaskan secara garis besar apa aja sih Bang yang dipelajari dalam PK1 hukum bisnis ini Bang? Oke, setahu yang saya ingat ya, kalau sekarang memang antara kurikulum angkatan saya dengan angkatan bawah itu ada perbedaan antara mata kuliah yang dipelajari. Tapi mungkin secara garis besar sama, cuma ada penggabungan ya. Beberapa mata kuliah yang digabungkan dan SKS-nya mungkin dipadatkan sehingga lebih praktis gitu. Jadi yang dipelajari itu ya, kita tahu bahwasannya kalau kita berbicara hukum bisnis, kita nggak terlepas dari namanya hukum ekonomi, yang mana dari yang saya baca gitu. Jadi induk dari hukum bisnis itu adalah hukum ekonomi, yang mana hukum ekonomi itu membahas mengenai 3 hal. Ada hukum bisnis, ada hukum dagang, dan ada hukum yang berkaitan dengan jasa gitu. Nah, di sana di hukum bisnis kita mempelajari tidak hanya tentang mempelajari transaksi-transaksi antara korporasi atau subjek hukum lain, tetapi kita juga mempelajari banyak hal yang memang dari hal-hal tersebut itu dapat dijadikan objek untuk transaksi komersil ya. Di antaranya mungkin beberapa hal yang bisa dipelajari itu berkaitan dengan finance atau tentang perbankan, lalu tentang aspek hak cipta yang memang itu bisa dikomersilkan gitu. Lalu juga ada tentang persaingan usaha, karena itu mungkin berkaitan dengan bagaimana kita mencegah adanya persaingan antara korporasi yang menyebabkan stabilitas ekonomi tidak sehat gitu, dari adanya persaingan usaha tersebut. Lalu mungkin aspek lain juga ya, selain yang dipelajari di PK1 sendiri itu mungkin banyak juga gitu di luar PK1 yang memang itu termasuk ranah hukum bisnis. Di antaranya mungkin kita lihat di PK3 itu ada hukum pertambangan, dan itu juga itu bisa dijadikan sebagai subjek untuk dipelajari dalam hukum bisnis gitu. Jadi yang saya dapat itu ya, selama belajar hukum bisnis itu mau gak mau kita harus belajar dari berbagai mata kuliah di PK lain gitu. Seperti kalau misalkan kita ikut lomba, dan lombanya itu tentang transaksi migas atau transaksi pertambangan, yang mau gak mau kita harus belajar mata kuliah PK3 gitu. Atau enggak kita mempelajari tentang ikut lomba tentang kepailitan, mau gak mau kita juga bakal bahas itu di PK6 gitu, hukum acara niaga. Jadi setelah kalian nanti mau masuk PK1, ya itu kalian bakal mempelajari banyak hal, dan itu cukup menyenangkan gitu, karena kita akan terbuka selain di aspek hukum, juga di aspek non hukumnya seperti tentang bisnis, ekonomi, dan juga tentang lain hal yang akan berkaitan dengan hukum bisnis. Nah, jadi luas banget ya Bang pelajaran yang bisa dipelajari saat mengambil PK1 ini. Ya, sangat luas lah hukum bisnis itu. Sangat menarik untuk dipelajari sebenarnya. Baik Bang. Nah Bang, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Bang, apa sih yang menjadi pertimbangan Abang saat mau memilih program kekhususan? Dan apa yang membuat Abang mantap memilih PK1 atau hukum bisnis sebagai peminatan Abang? Oke, mungkin kalau saya sih dulu ya, sebelum memilih PK tuh kayak bikin mind map gitu ya, kayak semacam kayak prospeknya tuh kita mau kemana nantinya, terus apa yang bakal kita pelajarin dan apa yang bakal kita hadapi nanti gitu. Dan setelah dilihat mungkin sebetulnya semua PK juga sama ya, prospeknya bagus gitu. Cuma tergantung karir apa yang akan kita tekuni nanti gitu. Dan kebetulan setelah saya lihat
alasan saya mengapa ambil PK1 karena pertama mungkin prospek yang akan dijalani nanti itu sesuai dengan apa yang saya minati gitu. Kayak tentang mungkin kita tahu ada profesi corporate lawyer gitu. Dan salah satu jalannya untuk menjadi corporate lawyer mungkin yaitu dengan mengambil PK1, tapi tidak menutup kemungkinan PK lain pun bisa ambil gitu. Cuma supaya enak aja gitu belajarnya ya kita awali dengan mengambil PK1 gitu. Lalu yang kedua alasannya adalah tadi dengan mengambil PK1 kita mau tidak mau bakal mempelajari hal-hal di luar PK1 tadi kayak mungkin pertambangan. Lalu di PK4 juga ada itu tindak pidana ekonomi gitu kan, itu juga termasuk salah satu bidang yang harus dipelajari kalau kita mau jadi corporate lawyer. Terus di PK6 mungkin kita juga akan bahas tentang dispute resolution gitu, tentang penyelesaian sengketa bisnis. Dan mungkin di PK7 juga mungkin berkaitan ya, terutama tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait hukum bisnis. Dan juga di PK5 juga mau gak mau kita belajar tentang transaksi bisnis internasional yang itu juga ada relevansinya dengan sistem hukum yang berlaku. Walaupun memang yang saya tahu kalau hukum bisnis itu nggak terikat dengan sistem hukum yang kita tahu ya kayak common law dan civil law gitu. Mungkin itu ya alasannya kenapa ambil PK1. Iya, jadi yang paling dasarnya itu memang harus sesuai dengan minat dan keinginan kita untuk bekerja nanti ya, Bang. Iya betul. Dan udah kebayang aja gitu kalau hukum bisnis yang dipelajarinya apa gitu. Jadi nggak ngawang gitu nantinya. Iya, baik Bang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya, Aryoza Arya Putra Budi. Pada Aryoza, saya persilahkan. Oke Bang Bas ya, wah tadi banyak banget ya Bang pengalaman Bang Pasha. Abis itu mata kuliah apa saja sih yang ada di PK1. Mungkin aku di sini agak sedikit lebih ke fun gitu, pertanyaan fun ya Bang. Ini mungkin dulu itu ya Bang, pada saat aku masuk Trisakti ada yang bilang nih Bang, PK1 itu katanya PK untuk anak-anak ambis Bang. Ya, habis itu PK yang katanya dosen-dosennya itu rada susah. Nah ini mitos atau fakta nih Bang kayaknya ini? Boleh nih Bang fakta. Oke. Kalau bilang itu kalau milih mitos atau fakta itu susah ya nentuinnya ya, karena ada yang bilang gini, ada yang bilang dosennya susah, tapi pas saya ikutin kelasnya ternyata gampang gitu. Kebalikannya juga ada, kayak katanya dosen ini gampang, tapi saya dapat nilainya pas-pasan gitu. Jadi nggak bisa, memang PK1 itu nggak bisa ditebak gitu ya. Tapi ya itu, kalau misalkan kita memang suka sama mata kuliahnya, sekilar apapun dosen itu, sesulit apapun dosen itu ya bakal kita kejar gitu mau gak mau. Karena kayak sayang aja gitu, kita suka matkul misalkan hukum investasi gitu. Emang kalau yang saya tahu di hukum investasi itu agak susah gitu. Tapi kalau memang kita suka mata kuliahnya, ya pasti mau gak mau kita juga ada keinginan untuk nilai tersebut supaya bagus gitu. Jadi ya mitos atau fakta itu depends on bagaimana kita menyikapi dari mata kuliah sama dosennya itu bagaimana gitu. Jadi nggak bisa tok gitu, itu tuh mitos atau fakta gitu. Kayak gitu. Tapi so far sih ya seru aja sih PK1 walaupun dosennya killer ya, kalau misalkan dibawa enjoy ya udah gitu. Bisa lebih santai gitu. Wah, yang penting mah belajar aja ya Bang ya. Yang penting kalau misalnya kita belajar, ya apapun yang didasarkan sebelumnya belajar pasti akan bisa juga sih Bang ya. Ya karena ya belajar juga kewajiban kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, mau gak mau ya belajar gitu kan artinya. Oke Bang. Ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih Bang, berkaitan dengan mungkin ditanya-tanya juga nih dari angkatan 2020, dari angkatan 2021 nih, Bang maba juga nih mungkin ya masih bingung nih Bang, PK1 itu prospek kerjanya tuh kemana sih Bang? Karena nih Bang berkembang suatu isu katanya PK1 itu jebolannya corporate lawyer. Nah itu emang cuma bisa corporate lawyer doang gitu Bang. Nah mungkin tanggapan Bang Pasha nih gimana nih? Oke, ya kalau ini ya, kalau berbicara soal profesi mungkin saya juga nggak bisa terlalu banyak bicara ya, karena saya juga masih ngedevelop untuk profesi yang akan saya tekuni gitu. Jadi untuk menjawab stigma gitu ya, bahwa
PK1 tuh pasti jadi corporate lawyer. Kalau dari point of view saya sebagai job seeker gitu ya sekarang, nggak semuanya kayak gitu nggak semerta-merta PK1 bakal jadi corporate lawyer atau terbatas pada corporate lawyer karena ya untuk jadi corporate lawyer pun itu terbuka untuk semua PK gitu ya. Tapi mungkin ada persyaratan kalau kita menguasai hukum bisnis akan jadi nilai plus gitu misalkan. Nah, untuk profesi mungkin yang saya kebayang gitu ya, juga bisa dilihat dari rekam jejak alumni yang lebih senior. Itu kalau nggak corporate lawyer, yang lain tuh banyak seperti kita jadi in-house legal di perusahaan, atau kita jadi compliance staff di perusahaan juga gitu, atau kita jadi konsultan di institusi berkaitan dengan perizinan. Jadi notaris pun bisa sebetulnya dari PK1 gitu. Kalau kita PK1 mau ambil MKN juga itu bisa karena ya notaris juga ada berkaitan dengan transaksi bisnis gitu. Misalkan kalau kita mau pendirian PT kan itu harus notaris, dan pendirian PT juga itu dipelajari di PK1 gitu, di hukum korporasi gitu. Jadi kalau untuk PK1 dan juga untuk PK manapun itu kesempatan karir ya terbuka luas lah. Kita nggak bisa membatasi PK mana yang bisa jadi corporate lawyer atau jadi profesi tertentu. Kita itu nggak terbatas pada PK gitu. Seperti itu mungkin jawaban. Jadi memang prospek kerja PK1 itu memang luas banget ya Bang. Berarti stigma ini adalah salah besar ya Bang. Bisa hukum bisnis itu bisa kemana-mana. Nah Bang, ini mungkin pertanyaan penutup nih Bang. Sebagai akhir dari Get to Know PK1 ini. Mungkin Bang Pasha bisa kasih saran nih mengenai saran Bang Pasha terhadap angkatan 2020 ataupun angkatan 2021 yang ingin memasuki PK1 nih Bang. Persiapan apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, mungkin Bang Pasha boleh. Oke, tadi mau koreksi dikit ya. Kalau tentang prospek yang luas tuh nggak PK1 aja ya. PK lain pun sama prospeknya sama luasnya gitu dengan PK1. Oke, untuk jawaban tadi, tips atau persiapan harus diambil dari PK1 ya, pertama mungkin yang esensialnya dulu ya, hukum dagangnya harus lulus gitu. Hukum dagangnya harus lulus kalau mau ambil PK1 gitu. Terus yang kedua, kita harus ada ketertarikan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan mungkin dengan keuangan atau finance, dan juga hal-hal lain yang itu di luar ranahnya hukum gitu. Karena ya itu tadi, hukum bisnis karena transaksinya yang beragam, mau gak mau kita juga harus kenal dengan pokok dari transaksi yang akan kita pelajari. Kayak mungkin hukum investasi ya, kita mau gak mau kita harus belajar tentang pasar modal, tentang tentang investasi luar negeri. Itu kan maksudnya hal-hal yang kadang itu ada pelajaran yang di luar hukum yang harus kita kuasai gitu. Terus yang kedua, persiapannya apa? Ini juga based on dari apa yang saya rasakan gitu ya selama jadi mahasiswa PK1. Mungkin rajin ini ya, kalau tergantung mata kuliah sih. Kalau di matkul investasi gitu, hukum investasi, nanti rajin-rajin aja baca POJK, baca regulasi lain, turunan-turunannya, undang-undang beserta turunannya, karena ya kita mainnya di sana gitu. Dan yang kita akan pelajari juga nggak jauh dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi selain kita bahas teorinya, selain kita pelajari teorinya, kita juga akan mengaplikasikan teori tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia gitu. Dan itu juga tidak terbatas pada undang-undang, karena ya undang-undang banyak turunannya gitu kan. Terus apa lagi ya, mungkin kenali dosen yang akan jadi dosen kita nanti gitu. Kayak dosen itu tuh sukanya kayak gimana gitu, apakah sukanya yang aktif di kelas, apakah sukanya yang rajin ngerjain tugas, atau kalau nggak ujian misalkan apakah jawabannya harus panjang atau to the point. Nah itu kita juga harus kenal gitu sama dosennya nanti gitu, karena itu akan berpengaruh besar pada nilai kalian nanti gitu. Kalau misalkan tips untuk hukum investasi, mungkin
apalagi Bu Syarda ya, dosen favorit saya. Kalian ntar kalau misalkan jadi ambil PK1, pokoknya perhatiin aja setiap materi yang diajarin di kelas, karena soalnya nggak jauh dari sana, dan jawabannya pun kalau kalian ikutin kelasnya pasti bakal gampang untuk jawab persoalan ujian gitu. Kayak gitu. Wah, emang ya. Jadi memang perlu persiapan gitu untuk masuk PK1. Nah, Bang, karena keterbatasan waktu, aku sebelumnya ingin berterima kasih dulu nih, Bang, ke Bang Pasha. Terima kasih banyak Bang Pasha sudah berkenan untuk menjadi pembicara kita di Geteno Podcast 1 ini, Bang. Semoga ilmu-ilmu atau saran-saran Bang Pasha di sini itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita semua nih di angkatan 2020 maupun angkatan 2001 untuk bisa mempersiapkan lebih dirinya untuk memasuki PK1. Nah, teman-teman, karena kita sudah di ujung acara, maka akhir kata saya izin pamit diri. Saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Geteno PK selanjutnya. Thank you teman-teman. Terima kasih Bang Pasha. Dan juga LPKH. Semoga sukses ya di LPKH-nya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Oke. Missing someone